Ya, unsur pilot itu kan banyak sebabnya ya untuk seluruh pemirsa. Jadi bisa karena perusahaan sendiri memilotkan, bisa karena ada permainan dengan debitur kecil, karena banyak yang juga gugatnya itu misalnya kekayaannya 1 triliun, gugatnya cuman nilai di bawah 1 miliar, cuman ratusan juta. Juga memang yang ketiga memang perusahaannya yang tidak mampu. Tidak mampu itu bisa karena kemampuan secara keuangan atau adanya unsur pidana. Jadi yang terjadi dari 3 developer itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi properti di Indonesia. Di Indonesia properti itu anggota kami aja REI itu ada lebih dari 6.400 developer. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan hanya sedikit perusahaan yang mengalami goncangan. Tapi memang semua unsur dalam kondisi pandemi COVID ini harus benar-benar menjaga cash flow dari perusahaannya, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dan sehat. Karena faktor utama dari dunia usaha itu adalah cash flow. Oke, artinya kurang lebih 3 emiten yang dinyatakan pelit ini juga berhubungan dengan gangguan cash flow ya Pak Toto ya. Pandangan Anda seperti apa Pak Toto dengan melihat kondisi yang ada saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, di satu sisi developer properti juga sedang berusaha untuk bangkit dari pandemi COVID-19? Ya, jadi apa yang disampaikan tadi benar, cuman sekarang masalahnya kan sektor properti selama ini positif. Jadi pandemi COVID pun itu tidak pernah negatif. Jadi kondisi yang ada ini itu kita pertahankan terus meskipun sekarang ada isu yang akan kemungkinan terjadinya resesi dengan kenaikan bunga Fed yang terjadi di Amerika yang terus-menerus. Bahkan sekarang dengan bunga yang terakhir naik 0,75 basis point itu masih inflasi saya lihat, saya cek sampai September itu masih 8, jadi padahal target dari USA sendiri itu akan menargetkan inflasinya jadi 2%. Itu sangat riskan untuk kita semua. Meskipun Indonesia sendiri makroekonominya sekarang sudah termasuk yang stabil nomor 5 di dunia. Tapi dari kondisi pengelolaan yang dengan benar ini memang terjadi di beberapa developer. Tapi apa yang pernah disampaikan di media sosial juga melalui media internet, bahwa rumah susun pun itu memang lakunya harus di 60% itu break even point-nya. Tapi sampai hari ini apa yang disampaikan bahwa adanya obral rumah susun, enggak. Justru kita ini saat sekarang ini adalah tepat waktu untuk membeli unit properti. Kenapa? Karena seperti yang telah disampaikan beberapa ahli di media sosial bahwa dalam kondisi inflasi, salah satu investasi yang terbaik selain logam mulia itu adalah properti. Jadi pembelian properti itu sangat menjanjikan prospek di dalam kondisi gonjang-ganjing inflasi yang ada. Jadi kalau kita sampaikan bahwa sekarang kondisi developer itu bermasalah, sebetulnya enggak. Yang bermasalah itu hanya 3 di antara di atas 10.000 perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, artinya tidak bisa dibandingkan secara apple to apple ya Pak Toto ya. Nah, kalau misalkan di awal tadi Anda mengatakan cash flow ini adalah menjadi kunci untuk menghadapi guncangan-guncangan eksternal juga, sebetulnya gambarannya seperti apa sih Pak kondisi cash flow yang dimiliki developer-developer properti di tengah momentum kebangkitan perekonomian saat ini? Ya, memang untuk developer yang membangun high rise building itu tidak bisa separuh bangunnya. Bangunnya kan harus dari keseluruhan. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bu Asifah bahwa pembangunan untuk suatu pengelolaan keuangan di dalam developer, khususnya membangun satu unit building secara keseluruhan, padahal yang laku misalnya belum begitu banyak, itu memang akan mengganggu cash flow kita. Sehingga kehati-hatian dalam mengelola keuangan ini sangat amat penting di dalam real estate.